Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ada yang kasih sekalipun kami buruk dan berkurang, sekalipun kami suka dengan anak muda, tapi kau bisa lakukan semua yang kecil. Kau bisa lakukan mujizat dalam hidup kami. Kami mau percaya itu. Kami percaya kau Allah yang biasa. Allah yang ajaib. Terima kasih Bapak. Ajari kami sesuatu. Buka hati kami. Tutup kami. Terima kasih. Terima kasih. Semua berkata terima kasih. Terima kasih. Semua katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus yang sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan dulu. Tadi pagi Mas Wahyu WA saya karena Pak Anton baru pergi mungkin ya, jadi responnya terlambat. Tapi kita tanya Pak Anton terlambat, ya apa-apa. Sebenarnya Pak Lukas itu sudah siapkan sesuatu untuk disaringkan. Tetapi tadi waktu Mas dulu di situ, Tuhan ngomong yang lain. Ya kita manut Tuhan aja. Memang Mas Lukas juga punya konsep untuk berkhotbah. Jadi apa yang mau kita siapkan seringkali diganti Tuhan. Jadi ya, kita itu ngalir dengan Tuhan. Coba buka bilangan 14. Bilangan 14. Ada kopi kan? Si fotonya sederhana. Masalahnya ada 11 ayat toh, ya toh. Bilangan 14 ayat yang pertama. Nanti gantian dari pojok belakang, dari garis. Garis dari garis. Terus tadi ayat kedua sebelahnya gitu. Baca Aris. Yang bersatu. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan itu menangis pada malam itu. Disimak ya, disimak. Ya. Kemudian ya. Bersembut-sembutlah semua orang Israel pada Musa dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa mereka negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri setelah anak-anak kami menjadi tawanan? Bukanlah lebih baik kami pulang dari Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang mungkin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan tangan. Dan berkatalah kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Saat Dia membuat masuk suci. Dia janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telah habis. Yang melindungi mereka sudah mendatang kita. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Umat itu mengancam dan mengomentari kedua orang itu dengan tajam. Tapi mereka Alkitab kemudian di dalam pertemuan semua manusia. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak
dan mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Ya, sudah selesai. Oke ya. Tapi waktu kalian baca ini, baru Tuhan ngajari batu as. Ternyata ada dua iman di sini. Ya, ada dua iman ya. Ya enggak? Pertama, iman bangsa Israel. Jadi coba di ayat pertama. Kita bacakan lagi. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ya, bersukut-sukutlah semua orang Israel kepada Musa, semua orang Israel, iman semua orang Israel yang pertama, kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kemudian, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri-istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Iman yang pertama. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kemudian, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Nah, seperti itu ya. Ini iman yang pertama. Jadilah apa? Kemana bulan ini? Jadilah sesuai iman. Iman yang pertama, iman semua orang Israel. Dia berkata, Tuhan membawa kita ke padang gurun untuk mati. Yang terjadi apa akhirnya? Yang ngomong itu pasti apa itu? Mati. Ya, benar ya. Iman yang pertama. Jadi perhatikan ya. Jadilah sesuai iman. Kemudian iman yang kedua. Ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengindah negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Terus. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Lalu Tuhan ngomong, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada iman. Tidak mau percaya kepada. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang melakukan di tengah-tengah mereka. Iman yang kedua, imannya siapa? Kaleb dan Yosua. Siapa yang bisa masuk tanah Kanaan akhirnya? Berapa orang? Dari yang ngomong ini cuma 2 orang. Cuma Kaleb dan Yosua. Yang lainnya mati di padang gurun. Ya, sebenarnya Markus mau bicara gini. Waktu Tuhan tadi, waktu Markus di situ doa, Tuhan ngomong, tetap percaya sekalipun dalam proses. Tak pikir Tuhan ini kalau ngomong begini, terus ayatnya apa? Tuhan ngomong sama Markus, Musa, harusnya Yusuf gue ini lah keempat. Tetap percaya, tetap punya iman, sekalipun dalam proses. Betul ya, Yusuf itu gampang. Atau Daud, siapa bilang Yusuf itu dikasih mimpi Tuhan. Waktu dia dijanjikan jadi raja itu umur berapa tahun? 17, kalau ada yang 17 tahun. Kemudian dia jadi penguasa Mesir itu umur 30 tahun.
ada jeda 13 tahun untuk diproses. Benar ya? Daud sama. Daud itu diurapi Samuel untuk jadi raja, dia umur berapa tahun? Waktu dia masih kecil. Kalau masih kecil, umurnya 13 tahun. Kemudian dia jadi raja Israel juga sama, umur 30 tahun. Berarti dia harus melalui proses selama berapa? Dari situ 17 tahun. Seringkali orang itu ketika diproses punya dua hal iman. Iman yang pertama. Coba ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel. Aku main kamu kayak gini. Berapa orang yang ketika diproses di padang gurun melalui masalah berat bersungut-sungut? Berapa? Orang bersungut-sungut itu akhirnya apa? Biasanya kalau orang bersungut-sungut biasanya karena gimana? Ngalah ke orang lain. Ini semua orang Israel akhirnya nyalakan siapa? Musa dan Harun. Kemudian nyalakan Tuhan. Kalau kamu sudah di padang gurun, nyalakan semua mama, nyalakan semuanya papa. Wong ayo semakin aku rugi misalnya, aku ditipu, kemudian nyalakan Tuhan. Tuhan tak adil, aku digambar kosong kayak ini, di padang gurun. Wes daripada aku apik tapi aku ibadah tenanan, wis pelayanan, wis apik tapi kalau kepada guru mending aku balik ke Mesir. Jika kalau Tuhan wis aku wis apik manut tapi kurang kosong, akhirnya beberapa orang milih apa? Kurang apik. Benar ini. Orang yang tidak mau diproses, dia responnya bersungut-sungut, maka dia pertama akan ngalah ke orang lain. Pasti ngalah ke orang lain. Kalau nggak ngalah ke bapak ibu, kemudian lalu ngalah ke koncone, atau ngalah ke sopomne. Sedulure menyalahkan sampai disalahkan. Terus baru pakai nyalahkan Tuhan. Ada yang kayak gitu? Ada nggak yang diproses buat aku tinggal di misalnya di Palpi ini untuk apa nyalahin uang nyalahin apa ya orang? Nggak ada ya? Ada yang misalnya ada yang aku nggak bisa kuliah sekolahku kayak ini, aku nggak bisa beli motor, aku nggak bisa beli habis bersungut-sungut, ini kan proses pada dulu. Nyalahin orang tuanya ada nggak? Ada nggak? Ya, hati-hati ya. Jadilah sesuai iman. Kalau imanmu jelek seperti orang yang pertama semua orang Israel ini, akhirnya kamu akan mati di masalah, mati di padang gurun. Kamu nggak bisa masuk tanah sukses. Kemuliaan Tuhan nggak bisa. Semua orang ya sebenarnya Tuhan itu ingin pakai orang hebat semakin luar biasa, itu harus melalui proses. Kalau nggak melalui proses, gampang satu. Contohnya paling gampang Saul jadi raja nggak melalui proses. Beda dengan Daud. Dia harus dikejar-kejar, harus dibunuh sama Saul, dihina, diejek. Banyak sekarang yang seringkali dihina dan diejek temannya. Ada ya? Ada ya? Itu proses. Kamu tahu Mas? Kenapa harganya mahal? Karena jenenge Mas. Jenenge Mbak murah. Emas itu melalui proses yang luar biasa. Kamu tahu pembuatan emas itu, jadi dia
Terus kalau panas, kemudian dia jadi apa? Proses emas itu setelah panas, dipanaskan berapa ratus derajat itu dia jadi apa dulu, perak kalau salah. Dipanaskan lagi, dimurnikan lagi, dipanaskan kan pada kurun. Siapa yang mau diobong, dipanaskan, diproses. Ini proses yang berat, tapi keluarnya jadi emas. Semakin dia dipanaskan terus, dia jadi emas apa? Emas murni. Harganya semakin mahal, syaratnya semakin sempurna. Kalau kita nggak mau melalui proses, dalam proses iman kita runtuh, iman kita bersungut-sungut, nyalahin orang lain, di proses berontak, nggak bisa. Kamu tahu kupu-kupu? Kupu-kupu itu awalnya dari tapi lagunya loh, bersahabatan bagi kelompok. Kamu tahu nggak? Jadi dari kelompok ya, yang beda. Kelompok itu kan di apa namanya, dikurung, di apa namanya? Iya toh? Di itu yang itu. Seadanya ya. Kalian kasihan sakit kepompongnya di dalam situ terus terkurung, terus kalian punya inisiatif tak bolongnya, terus keluarnya dia apa? Enggak iso belum kepompong, coba aja kepompong saya belum jadi kok buka biru ular ya benar, tapi dia melalui proses lama-lama dia buka sendiri, pada waktunya keluar baru jadi kupu-kupu. Kalian tahu Yusuf ya, waktu apa namanya, dia di penjara di budak di rumah Potifar, kemudian dia memilih untuk keluar dari rumah Potifar, kemudian dia pilih nggak selingkuh sama istri, memilih selingkuh sama istrinya Potifar biar aman. Akhirnya dia jadi penguasa Mesir. Nggak mungkin, karena dia nggak mungkin ketemu Fir'aun. Untuk ketemu Fir'aun dia harus masuk penjara dulu. Kemudian di penjara Yusuf juga ngomong sama juru minum dan juru roti raja. Nanti aku diingat-ingat ya, aku nggak bersalah. Seandainya dia diingat sama juru minum dan juru roti, kemudian juru minum dan juru roti ngomong, aku di penjara ketemu sama Yusuf, sehingga dari namanya Yusuf. Ada yang namanya Yusuf siap diproses. Seandainya dia diingat, tidak dilupakan, terus sama Fir'aun, ya udah lepaskan saja. Maka apa yang terjadi? Dia jadi penguasa Mesir. Tidak akan. Dia pergi ke rumah bapaknya, di rumah Yakub, atau dia pergi ke mana, tidak tahu. Tapi dia dilupakan. Dan waktu dilupakan itu tiba-tiba Fir'aun berdiri. Nah, kemudian dia mengartikan mimpi itu, barulah dia akan jadi penguasa Mesir. Proses harus dijalani. Seberat apapun jalan, kalian pilih mana? Saat semua orang Israel ini, atau yang selanjutnya siapa tadi? Yosua dan Kaleb. Imanmu yang akan menjadikan dirimu. Ya, kalau kalian, saya Mas Lukas saja, beberapa di antara kita pasti diproses. Mas Lukas itu gak keluar seperti ini tiba-tiba, melalui proses yang panjang. Karena Tuhan ingin Mas Lukas kuat. Tapi kalau kamu dihina orang, diapakan orang, kamu sudah kuat. Semua harus melalui proses. Semakin panas prosesnya, berarti kita akan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Katakan ke sebelahnya, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Luar biasa. Ya, ingat ya, panas gak apa-apa. Jadi emas, benar ya? Ya, kemudian coba lanjut. Jadi ini tadi kami kalahkan Tuhan dan lalu kemudian kalahkan Tuhan. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ya benar, manusia tuh gitu. Kalau nggak mau diproses, dia
bersungguh-sungguh nyalahin orang lain, kemudian nyalahin Tuhan. Kita kemudian dia terus mereka benar-benar itu dia ingin balik, ingin jadi bersambut daripada api. Kalau benar kosong, pelayanan api kosong, bisa kabar pelayanan, aku tak bulan baik, senang-senang karo kancaku balik yang Mesir. Ada nggak yang pernah punya pikiran kayak gitu? Nggak ada ya, puji Tuhan. Ya, ini benar. Hati-hati malu tak tahu. Tuhan tuh melihat isi hati kita. Ya, kalau kita yang fakultas nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Hati-hati. Pokoknya jangan bersungguh-sungguh. Jangan nyalahin orang lain. Apalagi nyalakan Tuhan. Jangan ingin kembali. Ini proses. Kalau kamu ingin kembali, kamu keluar untuk jadi kepokok. Kamu nggak akan jadi penguasa di Mesir. Kamu nggak akan jadi raja seperti Daud. Jangan keluar dari proses. Nikmati aja. Bersama Tuhan itu sekalipun dalam lembaga kekelaman, aku tidak takut karena apa? Ada Tuhan. Sampai aja jalan hidup. Yang penting tetap dalam Tuhan. Kemudian lalu sujudlah Musa dan Tuhan terus ada lagi yang Tuhan ngomongkan. Tetapi Yosua beriman dia terus. Ini iman yang kedua. Dia percaya sama Tuhan dan dia tak melalui itu adalah luar biasa baiknya. Kemudian jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan manis. Terus, ini yang tadi Tuhan katakan. Kamu ingin menikmati sukses, kamu ingin jadi emas, kamu ingin dipakai Tuhan luar biasa. Ini pilihan. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Katakan lagi, janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, kita ingin, kamu masih ingat contohnya Pak Gembala nggak? Pak Nata. Apa? Tentang salah satu imam apa? Apa Pak? Apa? Kayaknya kalau Mas Lukas nggak salah dengar ya kemarin. Seringkali iman kita itu membuat kita berbeda dengan orang lain. Maksudnya semua orang ngomong gini, tapi kita punya iman yang berbeda. Ya? Betul ya semua ya. Dapat. Apa? Tingkat turun naik. Situasi. Maksudnya gini, kemarin Pak Gembala ngomong bahwa iman kita itu membuat kita seringkali harus berbeda dengan semua orang. Makanya itu lihat ya, coba lihat. Yang tidak punya iman berapa orang? Sebenarnya semua orang kok, tetapi siapa? Yosua dan Kaleb berani berbeda. Aku pegang Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan. Kalau kalian lihat Sadrak, Mesak dan Abednego itu juga sama. Semua mau nyembah patung, tapi dia enggak. Seringkali iman itu memang gitu. Kita nggak bisa ikut arus. Dan kamu tahu nggak, burung Raja Wali itu kalau terbang sendiri. Tapi ada burung ikut pergi bareng-bareng. Namanya burung pret. Siapa yang mau jadi burung pret? Siapa yang mau jadi burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu terbangnya sendiri. Kowe nakal, aku kebener melu. Bener nggak? Kamu jahat, aku nggak mau melu, nggak mau ikut-ikut. Aku mau terbang sendiri dengan Tuhan. Jangan ikut arus sekarang ya, Bang Lukas tahu ya. Pergaulan di luar itu anak-anak muda mengerikan. Bener nggak? Iya. Ngerinya tak perlu. Kayak tak. Ngeriyo, itu daging nggak? Ngeri nggak? Wah, itu ketangan mah. Ayo, ngeri aku daging yuk. Mengerikan kalau sekarang. Apa? Orang anak-anak muda diajak apa? Rokok,
mabuk, Liang. Sekarang tuh banyak anak muda berani sama orang tua. Jadi kalau kayu ngono aku yo. Bahkan banyak sekali yang maaf ya ini benar terjadi sakit rasa. Terus saya kadang makanya masuk kadang dirian sama anak-anak cowok-cowok yang ikut arus orang jahat, ikut arus orang-orang yang nggak baik. Celana kurang rokok, banci, padahal kalau tak jahat, aku nenggone di kampung kali, dan betul taman KB, itu banci tuh rokok, itu bener itu. Jadi kayak ini misalnya ketemu ngomong celana kurang rokok, banci, kalau banci tuh rokok. Berarti sekolah sekerokok aku sih banci, betul nggak? Itu benar. Pacaran juga. Pacaran kadang sekarang pacaran zaman saiki yo dulu atau cantik dua. Itu benar. Orang yang ikut arus jahat ini banyak. Tapi kita semua berani berbeda ya, benar ya. Ayo katakan berani berbeda. Jangan ikut arus yang nggak baik. Lebih baik terlambat menikah daripada salah menikah. Karena kalau kamu salah menikah, resikonya ke anakmu. Lebih dulu. Terutama cewek. Status cewek itu kalau janda berat. Kalau cowok, makanya jodoh dihapusi boyo. Tidak ada boyo? Ada. Amin. Ya, jodoh dihapusi boyo. Hati-hati. Boyonya asal ngomong kok. Berat. Boyo paling bahaya ini orang boyo sih kali-kali. Tapi boyo sih numpak motor sport, berat. Ya hati-hati, bener. Cewek-cewek hati-hati ya. Jangan mau ikut arus. Cowok-cowok juga hati-hati. Jangan mau ikut arus. Malah tuh berkali-kali ngomong sama banyak kamu lah. Mainan HP itu gak apa-apa. Saya bilang hari sudah berganti kok. Ya tuh zaman sudah berubah kok. Dolaran itu suka engklek kok. Bener gak? Zaman dia dolaran kita tuh setinan. Setinan, poli itu di depan umum. Sekarang dolaran ini lewat HP ya. KL lewat HP, kecuali di KL. Udah nak nolongnya aku. Ya gitu, jawabannya sudah berganti. Pas juga kelarang kamu mainan hati, gak kelarang. Berkali-kali pas ngomong sama Ferry, sama siapa, gak kelarang. Kasihan tuh, anak zaman sekarang tuh mainannya memang gak gitu. Tetapi ingat, selesaikan dulu tugasmu, baru mainan hati. Kalau kamu salah gunakan, kemudian orang tuamu marah, itu bukan salah orang tuamu. Kalau aku, ya tak banting HP ini. Dikasih kepercayaan, bolehlah main HP. Malah tugasnya nggak dikerjakan. Main game terus. Tugasnya nggak dikerjakan. Chatting terus. Kewajibannya nggak dikerjakan. Lakukan dulu tugasmu, pekerjaanmu, tugas sekolah, pekerjaan apa. Mas kita juga punya tugas sama. Beberapa Mas kita tak tahu belok, Soyuki, pernah, Mas Lukas dulu. So, Gekio, Tong Samcok. Mas Lukas juga iya sama. Kamu kira Mas Lukas gak mainan
juga mainan game sama. Tapi waktu pagi bangun tidur, Mas doa dulu. Orangnya kelapa ini tak jadi. Orang si BA, orang si ngomong tak jadi sih. Pak untuk sih. Doa sih. Habis itu baca Alkitab. Habis itu pantas renungkan dulu. Habis itu selesai tak diamkan dulu. Karena untuk pantas sharing nulis itu kadang tidak seperti yang semudah yang kalian bayangkan. Untuk nulis atau sharing sesuai apa yang Tuhan inginkan itu butuh hikmah. Kalau pantas kalian nulis kemudian baru sampai setengah itu maksudnya Tuhan tak harus. Nah, butuh kadang inspirasi ya. Tapi masukan melakukan bagian penting masukan di hadapan Tuhan dan melakukan bagian masukan yang lain. Kemudian setelah selesai baru mainan. Kalau nggak selesai juga mainan. Benar, ini yang masukan lakukan. Mainan HP nggak apa-apa. Kalau misalnya ada orang tua yang aku bilang mainan HP mas, aku tak ngomong. Tetapi kalau orang tua ngomong ya mainan HP terus mas. Tak tahu nyapu, tak tahu sik-sik, tak tahu waktu sekarang bunyi mas kamu. Jualan HP terus tapi makannya jalan terus mas. Jualan HP terus tapi jalan samu terus mas. Aduh pria nih, ya mantas ya, media, biologi, salahmu diri. Benar gak ya? Ayo sekarang katakan kesebanyak, lakukan dulu tugasmu. Lakukan dulu tugasmu. Ya. Nah, ingat ya. Orang popo, baru itu kan jorok video sampai semua nikah, cerai nggak popo. Benar kan? Kalau ditanya kan, benar kan? Ya, orang popo, sampai pergi kuat, belum jalan Korea, ya. Sampai kan ketemu ngomong nggak usah beda. Dan orang ngomong, tapi tugas itu selesaikan dulu. Ya, kembali ya. Untuk kita sampai di di kekanaan di hidup kita, jadilah seperti Imam itu jangan berontak. Jalani prosesnya. Terus jangan takut kepada keadaan, kepada manusia. Manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Maka sering kali ya, kalau kamu percaya sama Tuhan, seperti Yosua sama kalian itu, sekalipun manusia mau menghalangi kayak apa, mau melempari batu, mau apa, kalau Tuhan nggak mengendaki, nggak bisa. Misalnya, kamu hidup rekoso, gitu, terus apa namanya, aku dimusuhi sama itu mas. Kalau aku nggak ikut, maka aku akan dikucilkan, akan diapakan. Nggak usah takut sama manusia. Manusia itu kekuatannya terbatas. Nggak bisa. Yang hidup kita itu di tangan Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu itu. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Manusia itu nggak punya kuasa atas kita. Mau benar-benar soalnya benar. Ini benar. Tuh, maaf ya. Dokter itu yang mungkin punya orang berapa dokter bisa menyembuhkan. Dokter itu orang bermati ya. Itu benar. Nggak ada manusia yang bisa berkuasa atas manusia lain dalam hal kehidupan. Dalam hal kesuksesan. Ya. Anaknya pengusaha itu seperti ini. Bisa nggak jadi orang. Bukan bapaknya yang menentukan. Tetapi yang menentukan siapa? Tuhan. Jadi kalau kamu miskin, kemudian kamu kira kamu sukses, siapa bilang? Banyak orang sukses dari orang yang miskin. Benar. Kamu tahu yang punya apa? KFC itu dari orang miskin. Itu dari orang yang di bawah. Betulan titik, betulan rompo, macam-macam guys. Kamu dijalani akhirnya, kamu tahu nggak namanya presiden? Kamu yang senang Korea itu pilihannya mesti artis itu. Oh no, kamu pernah dengar presiden Korea namanya Lee Myung-bak? Nggak ngerti. Jiwon.
Simon, berarti hati. Rawon. Tapi Lee Myung-bak hati ya, itu presiden Korea. Yang sebelum ini. Dia itu dulunya penjual tas keliling. Jadi presiden. Jadi siapa bilang saya campur kosong, orang jual es keliling lagi begini. Orang nonton, penjual tas keliling aja bisa jadi presiden. Oh ya, apalagi kamu. Betul enggak? Jangan takut sama manusia, jangan takut dengan keadaan ini. Jangan takut kepada bangsa negeri ini, jangan takut kepada mereka. Kenapa? Tuhan menyertai kita, tapi Tuhan tidak menyertai mereka. Jangan takut sama orang jahat, jangan. Nah, kuncinya ya, jangan berontak kepada Tuhan, jangan takut. Kemudian, jadi mencari dengan batu. Kemudian yang 11. Ya. Coba baca bareng-bareng. Yang 11. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang melakukan di tengah-tengah mereka. Ingat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu namanya menista. Seolah-olah Tuhan tidak mampu. Tidak mungkin aku bisa masuk tanah Kanaan. Bangsanya itu raksasa. Kita seperti apa? Belalang. Kita akan dimakan. Itu menista Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak punya iman dalam Tuhan, itu seperti ngece Tuhan. Contohnya paling gampang tuh, paling gampang. Suatu hari Presiden Jokowi telepon Mbak Dita. Misalnya, halo Mbak Dita. Oh iya Pak, dari siapa ya? Sama Presiden Jokowi. Wah, hebat ya? Hebat ya? Kemudian ngomong gini, saya mau ke rumahmu. Terus tolong pesankan rumah makan satu tempat untuk saya dengan makanan yang terbaik. Tapi dilihat video call benar Presiden Jokowi di Istana Negara, negara. Tapi kemudian Mbak Dita gitu, pesan di rumah makan, enak-enak, mau bayarin piye? Si bayar sopo. Ini agar Pak Presiden Jokowi krungu surat. Bukira aku rasa bayari. Bener gak? Rumah makan itu tak tuku kabeh iso mana itu ya. Lihat fakta gitu. Kalau kamu sampai akhirnya kita nggak mau sendiri rumah makan, itu ngece Pak Presiden. Bener. Ngece tuh. Kalau kamu nggak percaya Tuhan, kamu ngece sama. Aku wajar. Ini benar begitu. Kamu nggak percaya sama siapa saja manusia, sama siapapun itu wajar. Tapi kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, itu namanya kurang. Benar. Jangan nggak percaya Tuhan. Masuk kasih itu kalau misalnya nggak percaya Tuhan jadi apa? Jadi apa? Orang menghina, Mas seringkali nulis apa itu dulu waktu Mas nulis sharing di mana gitu, selalu ditanyain, kamu pendeta enggak? Bukan, enggak. Waktu Mas Papa tidak takut sama manusia. Manusia mau ngomong apa tentang Mas, kalau Mas akan hidup Mas ke Tuhan. Kalau kamu menyerahkan hidupmu ke Tuhan, kamu percaya Tuhan, impianmu pasti tercapai. Jangan takut sama keadaan, sama manusia. Tidak ada pengaruhnya di hidup kita. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Yang penting jangan bersyukur,
Tahu yang disebut tadi tipenya apa? Tidak tahu siapa Menyalahkan. Menyalahkan siapa? Menyalahkan orang tua, menyalahkan temannya. Seperti dalam aja proses gak apa. Aku kan berkali-kali ngomong dimanfaatkan orang itu gak apa-apa. Apa? Tapi kita tetap baik. Jangan dimanfaatkan orang terus kita benci, terus kita berbuat baik, enggak berbuat baik karena kamu. Maka berbuat baik karena Tuhan. Apa maksudnya? Kalau kamu berbuat baik karena orang, ketika orangnya membalas kejahat, kamu mau berbuat baik ya? Enggak ya? Harus kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas air, coba males. Tapi kalau kamu melakukan kebaikan karena Tuhan, balas sopo, menjahati, mengejek, tugasku melakukan kebaikan. Jangan dipengaruhi oleh orang. Ya. Hadapi proses dengan iman, dan guru. Gimana? Mas Kas tahu beberapa anak di sini punya masalah berat. Tapi kan, hadapi terus dengan Tuhan, proses. Jangan keluar, jangan memberontak, jangan pergi lagi ke Mesir. Jangan. Karena kamu gak akan jadi orang sukses kalau kamu seperti itu. Gak apa-apa, orang mau nakal, sebenarnya aku gak mau. Orang mau jahat, aku mau nipu. Aku dulu nipu, kok aku sekarang mau nipu. Misalnya orang-orang pengusaha itu kadang seperti itu. Akhirnya apa? Gak bisa jadi. Gak bisa masuk tanah-tanah. Ya oke ya. Itu aja. Ayo turun. Saya kasih lagu pertama. Jalan tak terselami. Paham semua ya? Nah, paham juga. Hati-hati, serigala di mana-mana, termasuk boyo-boyo. Pasal berdiri. Jangan tak terselami. Dari setiap hatinya kami. Namun satu hal yang percaya. Namun satu percaya. Ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Jangan terluka kamu. Berada bersama. Semua kata-kata sekali. Hati bahagia selalu. Yang ada di dalam hidupku.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekali proses yang kau berikan, didikan yang kau berikan itu panas. Kami seringkali tidak kuat. Begitu sangat berat keadaan kami, keadaan keluarga kami. Banyak hal yang terselami dalam hati kami. Kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu kemana kami harus berangkat. Tuhan, banyak badai yang terjadi dalam hidup kami. Masalah, hinaan, tekanan, keadaan, intimidasi. Kami tidak mampu. Kami mungkin tidak bisa oleh posisi ini. Tetapi hari ini Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang dasar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau bekerja dengan cara yang ajaib. Kuasamu sempurna atas hidup kami. Kasihmu sempurna atas hidup kami Tuhan. Mulai hari ini, semua percaya kami buka tangan. Kami tidak mau lagi memberontak. Kami tidak mau lagi menyalahkan orang lain. Kami tidak mau lagi menyalahkan Engkau Tuhan. Tapi kami ingin berdiri di atas badai. Kami ingin terbang seperti Raja Wali Tuhan. Kami ingin terbang bersamamu Tuhan di atas badai. Terima kasih. Semua katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau. Kami percaya Engkau. Biar semua terjadi menurut iman kami. Berkati kami semua anak-anak. Kau yang pegang kendali atas hidup kami. Perlindunganmu, anugerahmu, kasih pada dalam hidup kami. Terima kasih. Semua angkat tangan, semua angkat tangan. Pada ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih. Terima kasih atas anugerahmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih atas uluran tangan-Mu.
Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang kau berikan. Terima kasih atas jambahan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur ya Allah seperti itu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami percaya engkau Tuhan, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.